Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan saya Bu Erna Rohmawati. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu keterampilan di keperawatan medikal bedah 2. Untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah terapi panas dan terapi dingin. Jadi untuk terapi panas dan terapi dingin secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu terapi panas lembab, terapi panas kering, kemudian terapi dingin lembab dan terapi dingin kering. Untuk lebih detailnya adik-adik semua nanti bisa membaca di modul skills lab yang sudah dibagikan. Kemudian apa saja fungsi dari terapi panas itu? Jadi terapi panas itu memiliki fungsi untuk meringankan rasa sakit, kemudian meringankan kekakuan atau nyeri lokal pada pasien yang mengalami hal tersebut. Kemudian terapi panas itu juga dapat membantu untuk penyembuhan luka, karena kalau misalnya kita mengingat bahwa kalau ada yang panas itu maka pembuluh darah itu akan mengalami vasodilatasi atau mengalami pelebaran, sehingga aliran darah ke luka itu bisa menjadi lebih banyak dan penyembuhan bisa menjadi lebih cepat. Kemudian salah satu fungsi yang lain adalah dapat mengurangi peradangan dan infeksi. Kemudian terapi panas itu juga dapat mengurangi hipotermi, atau misalnya pada saat pasien mengalami kedinginan, nah itu pasien dengan diberikan terapi panas maka akan bisa menjadi merasa lebih hangat. Nah, karena kita tahu bahwa tadi salah satu proses atau bagaimana terapi panas itu berjalan yaitu dengan vasodilatasi, untuk terapi panas ini tidak direkomendasikan untuk pasien-pasien yang mengalami perdarahan, baik misalnya perdarahan yang memang terbuka atau perdarahan di dalam kulit, misalnya memar seperti itu. Nah, kemudian untuk terapi dingin itu juga memiliki banyak fungsi. Jadi terapi dingin tadi ada terapi dingin yang lembab dan juga terapi dingin yang kering. Terapi dingin yang lembab misalnya itu dengan langsung dikompres dingin. Kemudian yang lembab itu dengan diberikan ice pack atau dengan kirbat yang di dalamnya berisi air yang dingin. Untuk terapi dingin fungsinya itu adalah untuk juga mengurangi rasa nyeri, kemudian juga mengurangi misalnya ada memar, itu bisa dilakukan dengan terapi dingin ini. Oke, kita mulai untuk terapi rendam panasnya ya, Mbak. Ya. Oke, sebelum itu kita baca basmalah dan cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang buat posisinya sudah nyaman? Sudah. Sudah ya. Kemudian saya pasang perlak. Permisi ya, Mbak. Saya gulung dulu bajunya. Sebelum kita melakukan rendam hangat, kita harus mengukur suhu air yang akan kita gunakan. Suhu yang digunakan yaitu 40,5 derajat Celcius. Oke, Mbak, ini saya bisa diangkat dulu tangannya. Ini saya tutup ya, Mbak. Ya. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan suhu setiap 5 menit pada airnya. Apabila air mengalami penurunan suhu, kita bisa mengangkat baskom dan kita menambahkan air hangatnya. Setelah 15-20 menit, kita bisa selesaikan untuk rendam hangatnya. Permisi, Mbak. Saya keringkan terlebih dahulu. Kemudian saya rapikan alat.
Alhamdulillah untuk terapi panas dingin sudah selesai, Mbak. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Dan kita kembalikan posisi pasien. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kompres hangat ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Apakah Mbak posisinya sudah nyaman? Sudah. Oke, kita pasang perlaknya terlebih dahulu. Permisi, Mbak. Saya pasang terlebih dahulu. Saya gulung bajunya terlebih dahulu ya, Mbak. Ya. Dalam melakukan kompres hangat, kita memerlukan alat bernama kirbat. Jadi kita akan mengisi air pada kirbat, yaitu dengan suhu air 40,5 derajat Celcius. Jadi kita akan mengisi air hangat dengan volume 4,5 dari kirbat ini. Kemudian kita akan melakukan kompres pada area yang membutuhkan kompres hangat. Saya kompres ya, Mbak. Ya. Kita akan melakukan pengkajian setiap 20 menit. Apakah pasien merasakan nyeri ataupun ada kemerahan pada kulit pasien? Mbak, apakah ada nyeri? Enggak. Tidak ada ya. Terus kita juga lihat apakah ada kemerahan atau tidak. Di sini pasien tidak ada kemerahan. Setelah 15-20 menit, kita bisa selesaikan untuk kompres hangat ini. Mbak, saya rapikan terlebih dahulu. Saya kembalikan posisi si Mbak. Saya ambil perlaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai ya, Mbak. Ya. Kita cuci tangan. Selanjutnya kita akan melakukan terapi dingin ya, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai terlebih dahulu. Kita cuci tangan. Apakah Mbak sudah nyaman? Sudah. Sudah. Kemudian kita pasang perlak. Saya pasang perlaknya terlebih dahulu ya, Mbak. Saya gulung dulu bajunya. Kemudian kita akan mengisi es ke dalam es pack ini, sekitar setengah dalam pack ini. Kemudian kita melakukan kompres dingin pada area kita bisa melakukannya dengan cara gerakan memutar. Kita juga akan melakukan pengkajian pada area luka setiap 20 menit. Apakah pasien merasakan nyeri dan adakah kemerahan pada kulit pasien? Apakah Mbak merasakan nyeri? Enggak. Tidak ada. Di sini juga pasien tidak ada kemerahan. Setelah selesai, kita bisa merapikan alat. Saya ambil ya, Mbak. Dan rapikan pasien. Alhamdulillah sudah selesai, Mbak. Saya cuci tangan. Baik, untuk terapi dingin dia memiliki keuntungan dan juga kerugian. Jadi keuntungannya karena terapi dingin ini bisa diberikan dengan menggunakan es batu, maka itu akan mudah didapat dan juga murah. Namun kerugiannya kita tahu bahwa untuk es batu itu kan akan cepat mencair, apalagi kalau misalnya berada pada suhu ruangan. Sehingga salah satu yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengecek apakah es batu tersebut sudah mencair atau belum, kemudian bagaimana kondisi lukanya,
kemudian apakah ada peningkatan rasa nyeri atau tidak, itu yang perlu kita cek kepada pasien yang kita berikan terapi panas dan terapi dingin ini. Baik, itu penjelasan untuk terapi panas dan dingin. Terima kasih atas perhatiannya untuk adik-adik semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa kita praktekkan kepada pasien dengan baik, kemudian bisa meringankan rasa nyeri pada pasien dengan kita lakukan terapi panas dingin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.